Selamat malam Sobat Petpol. Selamat malam minggu Sobat Petpol. Selamat datang Sobat Petpol di podcast kami Sabar, Sabtu bersama Frater. obrolan santai gak bikin baper. Oke, sebelum kita lanjut nih, kita membuat tanda kebanggaan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam minggu Sobat-Sobat Petpol. Kayaknya malam minggu ini tuh yang berbeda, terutama di sosial media kita juga berbeda, karena kita punya program baru di sosial media kita. Tentunya tadi baru kita sebut ya, Sabar Sabtu bersama Frater. Apa sih yang akan kita mau lakukan nanti dong. Tapi sebelumnya gini teman-teman, kami Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus turut berduka cita dan berbelasungkawa atas peristiwa yang terjadi yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza, Palestina ya. Atas serangan-serangan kemanusiaan dan kekerasan yang terjadi yang sangat benar-benar mencoreng kemanusiaan kita juga ya. Harapannya sih semoga ya konflik-konflik ini segera berakhir dan semua orang akhirnya tersadarkan bahwa memang kehidupan tujuannya menjadi lebih baik dan menjadikan manusia lebih manusia. Iya, dan perang tuh bukan satu-satunya cara untuk memberikan kedamaian atau kebahagiaan gitu ya. Iya. Apalagi untuk menunjukkan kebenaran, menurut saya pribadi itu bukan satu-satunya cara. Tapi sih harapannya kita semoga mendoakan yang terbaik demi kedamaian dunia ini dan juga tidak mudah terprovokasi nih. Ini yang paling penting sih menurut gue, tidak mudah terprovokasi gitu. Kita tetap yang pasti di tengah kegentingan, di tengah kekerasan dan lain sebagainya, kita tetap harus bisa menjadi agen-agen pembawa kabar sukacita, terutama juga menjadi saksi-saksi kebenaran sih menurut. Berarti kita nih salah satu agen-agen Asik. ini ya, pembawa kebenaran dan cinta kasih nih ya. Amin ya, amin. Amin. Nah, sobat-sobat Petpol, kita juga mau mengucapkan selamat merayakan atau memperingati Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55 yang hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 dirayakan di seluruh gereja universal. Hari komunikasi ini sebenarnya apa sih yang pengen diajak gereja gitu kepada kita semua gitu? Apa sih? Kalau untuk 2021 ini ya, kalau melihat sekilas itu tuh headline-nya atau tema besarnya adalah datang dan lihatlah. Tapi ada subtemanya itu di situ dikatakan berkomunikasi dengan menjumpai orang lain apa adanya. Jadi kita tuh diajak untuk bahkan dipanggil untuk menjadi saksi kebenaran, untuk pergi melihat dan berbagi. Karena katanya bukan katanya tapi kenyataannya memang seperti itulah hidup beriman Kristiani gitu. Pergi melihat dan berbagi gitu. Istilahnya jemput bola tadi ya. Ya kalau sekarang kita perlu jemput bolanya nih, bola, karena kita udah melihat, udah mendapatkan, kita harus pergi melihat itu. Kebetulan banget sih, ini menurut saya suatu hal yang sangat menarik. Mungkin satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah menjadi netizen yang baik di sosial media. Ini penting banget sih menjadi netizen yang baik nih karena kita udah menjadi negara yang netizennya kacau, bener-bener. Kita jahat banget nih di media sosial tuh, jahat. Cangkem kita itu gatel ya. Lihat orang begini tuh kayaknya gak bisa nih. Kalau nggak di komen gak bisa nih. Apalagi ngebully kayak gitu ya, itu menurut saya pribadi mungkin hal yang sangat harus kita kurangi. Merubah citra netizen Indonesia menjadi netizen yang sopan, yang berbagi kebaikan, saling mendukung, menjadi agen-agen atau saksi-saksi kebenaran. Menjadi poin penting bahwa media sosial harus menjadi wadah cinta kasih menurut gue saat ini. Ini mantep. Nah, sobat-sobat Petpol, sebenarnya apa sih sabar itu? Asik. Ini sabar nih ya, sedikit aja dari gue. Mungkin dulu kita kenal ada Malam Minggu Miko. Iya. Asik. Sekarang ya? beda lagi sekarang ada Sabtu bersama para frater. Okay. Tepatnya di malam minggu. Kita tuh sebenarnya intinya ya nongkrong aja biasa. Kongko. Tapi ini yang berbeda adalah nongkrong kita jangan sampai kosong lah, ya kan? Gak cuma hahaha kayak gitu, tapi harus ada yang diisi. Emang ngapain sih rencananya lo? Kita mau ngapain sih di Sabar ini? Dengan diwadahinya oleh media sosial, menurut gua pribadi nih, Sabar tuh menjadi salah satu pelengkap gitu. Oke. Karena
dimana kita harus seperti yang tadi gue bilang, media sosial itu harus menjadi wadah buat kita ngasih cinta kasih ke orang lain, kesan perdamaian ke orang-orang lain yang ada di sekitar kita, saksi kebenaran, gitu ya. Apalagi di tengah zaman yang kayaknya semakin hari semakin dipenuhi dengan hal-hal yang sekuler gitu. Iya betul. Apalagi di sosial media ini semuanya tuh serba cepat, jadi kebenaran yang harusnya dibagikan dengan cepat malah digantikan dengan kejahatan dengan tendensi yang sebenarnya masih bisa kita korek lebih dalam. Ini bener gak sih apalagi gitu. Gampang banget ya jari kita itu yang bekerja dengan ini emang jari ini rada susah dikontrol zaman sekarang. Yang berolahraga saat ini tuh jari kita. Jari emang dari dulu bukan jari ya. Enggak, maksudnya tetap di media sosial atau gimana ya. Karena menurut gue pribadi ini tuh satu hal yang menarik nih teman-teman. Tadi kalau misalnya kita lihat salah satu pesan dari komunikasi sosial itu kita untuk pergi melihat dan berbagi apa yang terjadi, realita yang terjadi di sekitar kita. Dalam hal ini realita kita pun tidak, menurut gue ya, tidak hanya berfokus pada lingkungan rumah, tetangga dan lain sebagainya. Kita harus mulai menyadari ada dunia lain gitu lah, bukan dunia mistik gitu, bukan dunia yang berbau mistis gitu, yang memang sudah saatnya kita lihat, yang sudah saatnya kita harus pergi ke tempat itu, harus kita lihat dan kita melakukan suatu hal di mana kita bisa berbagi, dan itu adalah sosial media. Apalagi nih dunia digital, gue baru tahu nih fun fact-nya, digital itu diambil dari bahasa Latin, artinya digitus, yang artinya jari. Nah, maksud gue tuh jari itu seharusnya bisa menjadi agen yang membantu kita untuk berbagi. Nah, tapi saat ini jari kita pakai cuma buat nge-scroll hal-hal yang gak penting. TikTok. Untuk misalnya nge-game doang. Boleh, semua itu baik. Tapi rasa-rasanya hidup kita gak cuma itu doang dong. Iya gitu. sih. Harus ada sesuatu hal. Dan itu pun yang sudah dilihat gereja, terutama kita ya, karena frater-frater nggak mungkin cuma misa doang dong. Wow. Jadi frater-frater itu, ini fun fact aja. Jadi ini salah satu juga untuk membuktikan bahwa hidup menjadi seorang seminaris, calon imam itu tidak melulu soal misa, soal belajar, tapi kita pun ada satu hal yang membuat hidup kita benar-benar bahagia, benar-benar berdinamika yang luar biasa gitu di media sosial ini. Salah satunya seperti podcast Sabar ini. Ya soalnya bisa dibayangin juga dong kalau para frater hidup di seminari ini 10 tahun ya kan. Kerjaan bangun tidur lu misa doang, terus nanti belajar lagi, makan lu, ibadat ini, tanpa ada sesuatu variasi yang buat lu jadi berwarna tuh kayaknya itu impossible banget buat lu bertahan sampai 10 tahun gitu. Dan mungkin ini adalah salah satu misi di dunia gadget. Apalagi untuk dunia saat ini ya, karena dunia saat ini tidak memungkinkan kita untuk bermisi secara langsung gitu. Tapi melalui media sosial kita bisa bermisi. Satu tagline menurut gue bagus ini dari Romo gitu ya. Touch screen to sacred touch. Wah, gila. Jadi dengan jari kita nih, dengan layar sentuh, kita bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang kudus, sentuhan-sentuhan yang suci di dunia sosial. Oke, emang sebelumnya kita pernah menyentuh sesuatu yang tidak kudus atau meja kan nggak kudus? Oh iya, meja nggak kudus. Ini terlalu profan. Oh iya, sebelum gue lupa nih sobat-sobat Petpol, bisa ngedapetin informasi tentang podcast ini pastinya selain di akun YouTube kita, ada juga bisa nge-follow dan juga ngikutin perkembangannya di akun Instagram kita di Peter Paul Major. Nah, di Instagram Peter Paul Major itu bukan cuman mengisi tentang podcast kita ini doang ya, tapi Instagram Peter Paul Major ini dia di dalamnya berisi konten-kontennya itu bagaimana frater menjalani dinamika kehidupan. Dan yang terpenting nih, yang ada di Instagram Peter Paul Major adalah di situ ada renungan setiap minggunya. Oke, ya benar-benar. Gitu ya. Renungannya itu pun menurut gue sangat relate ya dengan kehidupan kita, sehingga benar-benar kita merasakan wah, hidup gue tuh ternyata ada temennya. Apalagi podcast ini pun hadir memang untuk menjawab sesuatu yang mendalam, tapi sebenarnya itu relate pada kehidupan kita gitu. Gue sampai lupa. Sebenarnya podcast ini tuh isinya mau apa sih? Nah, podcast ini tuh sebenarnya ingin kayak memberikan
kesan pesan tentang refleksi ya. gitu. Bagaimana lo seharusnya hidup. Oke. Menjadi lebih manusia. Oke, betul, terutama di tengah zaman yang emang Sangat- segala sesuatunya itu kayaknya kompleks dan Iya. ya begitulah. Bener-bener rumit gitu rumit, hidupnya. rumit. Dan menariknya lagi, kita akan mencoba membahasakan iman. Nah, ini nih penting nih. Membahasakan iman dengan pengalaman hidup sehari-hari yang relevan. Terutama nih, kalau sobat-sobat Petpol lu punya pertanyaan ataupun misalnya mau curhat gitu, bisa mengisi kolom Q&A. Ini penting. Kolom Q&A yang disediain, yang di-post di story kita setiap minggunya. Jadi kalau punya pertanyaan, langsung buru-buru diisi aja tuh kolom Q&A. Kayak misalkan lo lagi galau ya kan, tapi bukan galau yang aduh gue ditinggal cowok gue nih, gue di ghosting nih ya, boleh ya aja, itu boleh boleh sih. aja. Tapi mungkin lebih mendalam kayak lu mungkin ngerasa kayak kok gue hidup gini-gini aja. Iya. Lu nggak bisa ngasih sesuatu ke orang lain atau lu merasa hidup segan mati tak mau gitu ya. Dan itu bisa banget teman-teman memberikannya atau menjadikan itu peluang untuk semoga teman-teman mendapatkan teman di sosial media yang mungkin sangat crowded, yang sangat benar-benar membuat kita frustrasi, terutama kalau ada hoax lagi, ada hal-hal yang membuat iman kita goyah. Coba datang ke Peter Paul Major. Asik. Ini menjadi jawaban yang paling menurut gue paling relevan gitu ya. Dan terutama nih satu lagi yang terlupa, podcast Haber ini isinya tadi selain tadi Frater Mario bilang soal mengisi atau menemani teman sobat-sobat Petpol, isinya adalah kita suatu pembelajaran permenungan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi 1 minggu ke belakang, yang terjadi pada dunia, yang terjadi pada gereja dalam kacamata seorang frater. Mantap. Gila gak? Apa lagi gitu? Misalnya lu kongko bersama kita suatu saat kalau misalnya offline gitu ya, bisa mendengar apa sih sebenarnya komentar lu tentang kayak gini. Kayak lu deep talk Asik. tapi lebih memandang dunia ini dan pandangan gereja gitu. Dan semoga aja ini bisa semakin menguatkan iman teman-teman. Itu sih yang menjadi harapan utamanya ya. Tapi ingat, gue percaya kebaikan itu nggak cukup hanya berhenti di lu saja. Kebaikan tuh harus kita sebarkan juga. Gimana sih caranya? Gampang, teman-teman. Kalau udah nonton nih podcast kita, untuk ngikutin podcast kita ini, teman-teman bisa berbagi kebaikan yang teman-teman dapatkan dari podcast kita. Caranya sederhana. Kalau tadi gue bilang bahwa dunia digital itu identik dengan jari teman-teman saatnya bekerja nge-share nih Nge-share. ke grup WA bapak-bapak, OMK atau ibu-ibu ataupun Miss Dinar dan lain sebagainya, ke grup keluarga, itu bisa dibagikan gitu. Sehingga akhirnya kita semakin sadar dan semakin tahu bahwa sosial media itu bukan hanya identik dengan dunia gitu, tapi pun di sana Allah bisa bekerja. Asik. Selain itu juga bisa, kalau kalian nonton atau mendengarkan podcast kita, kalian bisa post di Instagram kalian dan tag di Peter Paul Major di Instagram kita itu. Pokoknya teman-teman tenang, nggak perlu khawatir kalau punya pertanyaan-pertanyaan apapun tentang iman ataupun misalnya tentang pengalaman hidup, bisa isi kolom Q&A kita. Bisa hiung. Oke. Abis itu satu hal yang menurut tuh singkat nih mungkin closing statement ya. Menjadi seorang frater terutama bermisi di dunia digital itu apa yang lu perluin? Kalau menurut gue pribadi yang diperluin ya emang keberanian aja menurut gue. Keberanian. Lu harus berani gitu. Karena relate-nya gini ya, ketika misalkan lu ngupload sesuatu di Instagram lah, contoh yang berbau iman, atau berbau renungan-renungan, pasti ada saja orang-orang kerjaannya wah so suci loh. Oh iya. Pasti ada gitu. Tapi jangan takut, kita harus berani gitu. Ya, karena itu pun yang coba gue renungkan dari apa yang gue dapat dari pesan komunikasi sosial ini ya. Kita tuh harus benar-benar ibaratnya menjemput bola sih. Menjemput bola tuh dalam arti kita bukan ngambil doang, tapi kita berbagi itu tadi. Ya memang keberanian itu yang harus diperlukan di sosial media. Tenang teman-teman, semuanya itu akan menjadi indah kalau teman-teman yakin dan percaya pada dorongan Roh Kudus yang bekerja. Amin, haleluya. Amin.
Gitu aja mungkin ya teman-teman, sobat-sobat Petpol, perjumpaan kita di episode pertama ini. Kalau udah mendengar dan mengikuti podcast kita, bisa langsung share aja. Semuanya gratis dan semuanya gampang, teman-teman. Ini nggak monetize YouTube ya, enggak. Tapi dong. semuanya ini pertama dan terakhir itu hanya ditujukan demi semakin besarnya kemuliaan Tuhan. Kita bukan YouTuber yang AdSense. Kita nggak ngejar AdSense, tapi kita ngejar kerajaan Allah. Nggak, canda. Aduh. Tapi pastinya kita mengejar kerajaan Allah dong. Maksudnya bercanda tadi yang YouTuber kan? Aduh, gue jadi grogi ya. Gua rasa sih teman-teman pasti makin penasaran dengan Harusnya sih harus penasaran. Harus sih menurut gimana gua. seorang frater mengkomunikasikan iman dengan pengalaman sehari-hari. Iya. Mungkin itu aja perjumpaan kita Sobat Petpol di episode pertama Saber ini, Sabtu bersama Frater. Saksiin kita terus di channel YouTube kita, di sosial media kita lainnya seperti Instagram setiap hari malam minggu, setiap malam minggu. Ini akan menjadi peneman terbaik di malam minggu kalian. Oh iya, gue lupa, di Spotify juga lu bisa menemukan kita. Lu bisa download dan dengerin kapanpun. Nah, itu dia. Lu bakalan ditemani oleh suara-suara kita berdua ini yang semoga harapannya dapat menguatkan iman lu dan hati lu gitu, di tengah goncangan kehidupan lu. Itu aja dari kita Sobat Petpol. Sampai jumpa di episode Sabar yang selanjutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan